Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Setiawan. Kali ini saya akan men-share gimana cara kita menginstal WSL pada sistem operasi Windows. Jadi bagi yang belum tahu apa itu WSL, WSL adalah singkatan dari Windows Subsystem for Linux. Jadi WSL ini adalah sebuah fitur yang diberikan oleh Windows untuk dapat menjalankan sistem operasi Linux di sistem operasi Windows yang kita miliki. Kenapa kita harus menginstal sistem operasi Linux? Mungkin saja ada beberapa package saat kita mendevelop sebuah aplikasi, ada beberapa package dan dependensi yang hanya kompatibel pada sistem operasi Linux. Nah, sedangkan kita mendevelopnya menggunakan sistem operasi Windows. Nah, mungkin itu agak sedikit meribetkan. Dan juga mungkin kita ingin menginstal Docker. Nah, kalau Docker kan salah satu syaratnya kita wajib menginstal WSL jika kita ingin menjalankan Dockernya di Windows. Oke, untuk cara menginstalnya kita bisa langsung saja pergi ke website ini. Websitenya Microsoft, docs.microsoft.com/windows/wsl/install. Atau telusuri aja di Google install WSL. Itu langsung ada di paling atas. Oke, untuk cara installnya, pertama kita pastikan dulu untuk versi Windows-nya cuma bisa di Windows 10 dan Windows 11. Dan untuk Windows 10 minimal itu versi yang 2004. 2004 di sini bukan tahun, tapi ini nomor versi ya. Dengan build-nya itu 19041 dan lebih tinggi dari itu. Jadi kalau misalkan di bawah itu, WSL masih belum disupport. Oke, untuk cara menginstalnya cukup mudah, kita tinggal ketikkan WSL install. Ya. Oke, kita langsung coba saja. Pertama kita buka command prompt. Kita bisa jalankan run, atau kita install lewat PowerShell juga bisa. Saya pakai command prompt aja, kita ketik cmd, lalu tekan Ctrl+Shift+Enter agar menjalankannya pada administrator mode. Secara default jadi WSL ini akan menginstal distro dari Linux dan ada beberapa distro yang disupport oleh WSL. Jadi secara default yang bakal diinstal oleh WSL adalah distro Ubuntu punya Linux. Nah, kita bisa mengganti mau distro mana yang akan kita install. Kalau kita tidak menyebutkannya, maka secara default yang diinstal adalah Ubuntu. Untuk mengeceknya, kita bisa mengecek dulu distro-distro apa yang tersedia. Kita bisa menggunakan perintah ini, WSL -l -o. Kita coba WSL -l -o. Nah, yang tersedia ini ada Ubuntu, Debian, Kali Linux, OpenSUSE, SLS, dan Ubuntu versi lainnya. Oke. Secara default yang bakal install adalah yang ini, Ubuntu. Oke. Untuk misalkan kita mau install yang Kali. Oke, untuk menginstal versi distro yang berbeda dari defaultnya, kita bisa menggunakan perintah ini, WSL -install -d dan nama distronya. Nama distronya sesuai dengan nama yang ada di sini. Oke, misalkan WSL -install -d untuk distronya apa? Kali Linux. Nah, contohnya seperti ini kalau kita mau menginstal yang bukan defaultnya WSL. Kalau kita tidak menyebutkan nama distronya seperti ini aja, maka yang diinstal adalah yang defaultnya yaitu Ubuntu. Oke, kalau sudah begini kita tinggal ikuti perintahnya yaitu WSL -install. Oke, kita coba WSL -install. Oke, dia bakal menginstal. Silakan ditunggu saja. Saya akan skip videonya dan akan saya lanjut ketika instalasinya sudah selesai. Oke, di sini instalasi WSL-nya udah berhasil.
Dan di sini kita diminta untuk restart komputer atau laptop kita. Oke, setelah melakukan restart tadi, sekarang otomatis dia bakal muncul sebuah command prompt yang pertama. Itu ditunggu saja, itu proses instalasinya masih berlanjut. Nah, kemudian setelah itu dia bakal muncul command prompt punya si Ubuntu juga. Oke, sekarang Ubuntunya meminta kita untuk masukkan username untuk Linuxnya. Oke, untuk Ubuntunya. Saya kasih nama username-nya. Kita tunggu saja. Oke, ini password untuk user tersebut. Buat lagi, ketik ulang passwordnya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya usernya udah dibuat dan Ubuntu kita juga sudah berhasil diinstal. Oke, ini bisa kita tutup dulu. Setelah selesai menginstal distro Ubuntunya, Microsoft menyarankan untuk menginstal yang namanya Windows Terminal. Dia berbeda dengan terminal bawaan Windows pada umumnya seperti CMD atau PowerShell. Di sini saya cari dulu. Windows Terminal ini dia bisa menjalankan banyak terminal di dalamnya. Jadi maksudnya ini kalian bisa cari aja Windows Terminal di Microsoft Store. Nanti harusnya ada tulisan Get di samping sini. Karena ini Windows 11, jadi tampilan Microsoft Store-nya seperti ini. Kalian bisa, kalau Windows 11 dia sudah jadi bawaan default, sudah terinstall bawaan Windows Terminal. Jadi bisa langsung dibuka saja. Oke, kita buka aja. Nah, defaultnya dia bakal ngebuka PowerShell pertama. Nah, tapi kita bisa ini nambah terminal baru. Kita tab, bisa kita buka Ubuntu di sini. Oke. Kita tunggu. Nah, sekarang kita udah punya terminal Ubuntu. Jadi ini bagusnya menggunakan Windows Terminal, kita bisa beralih terminal dari terminal Windows, kita bisa pindah juga ke terminal Linux, kita bisa pindah-pindah dengan cepat. Oke, jadi Microsoft juga menyaranin untuk menginstal Windows Terminal ini. Oke, sekarang di Linux ini yang akan kita lakukan pertama, kita update dulu Linuxnya, sudo apt update dan upgrade, pakai git kalau tidak salah ya Pak. Dia tanyakan password yang udah kita buat sebelumnya. Oke, kita biarkan dulu dia mengupdate Linuxnya dan mengupgrade semua dependensi dan aplikasi yang terinstall dari Linuxnya. Oke, selesai diinstal, selesai diupdate. Sekarang yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana cara kita melihat folder Linux kita. Jadi kalau kita mau ngebuka file explorer kita, itu di paling bawah, kita lihat di sini ada Linux sekarang, dan di dalam sudah ada distro yang sudah kita install, misalkan Ubuntu, sini Ubuntu. Nah, kalau kita klik Ubuntu ini, nah sekarang kita bisa melihat ini root directory dari Linux. Nah, berbeda dengan Windows. Kalau Windows kan dia root directory-nya ada C, ada D, dan seterusnya. Nah, kalau di Linux itu root directory-nya cuma satu, slash gitu aja, tapi isinya, nah ada ini, ada boot, ada dev, ada etc, home. Nah, ini setiap directory mempunyai kegunaannya masing-masing. Nanti bisa di searching aja di Google ya, apa kegunaan masing-masing directory ini. Contohnya di home ini adalah directory tempat user. Untuk ini ada folder user yang udah saya buat sebelumnya saat penginstalan, saya kasih nama Samjuhal. Nah, dia akan membuat directory di sini. Oke, sekarang di sini di terminal Linux ini kita bisa masukkan komen-komen dari Linux. Ya, contohnya clear. Nah, clear ini kan komen dari Linux ya.
dan menghapus konsol. Dan sekarang saya akan coba menginstal sebuah aplikasi NeoFetch. Ya, ini untuk Linux saja. Kita coba. Oh iya, sekarang saya bukan berada di direktori user saya. Saya berada di direktori C, yang mana ini merupakan direktori dari Windows. Nah, untuk berpindahnya kita bisa ke cd ke rootnya dulu. Oke, baru kita lihat ls untuk melihat direktori apa aja yang ada di situ. Nah, kita pindah ke home. Nah, ini tadi ya, kita pindah ke home. Jadi kita cd home, ada Samsung OS. Oke, sekarang kita bisa jalankan di sini sudo apt get install NeoFetch. Yes. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba NeoFetch. Nah, lihat ya, kita sekarang ada di sistem operasi Ubuntu Linux ya. OS-nya adalah Ubuntu LTS on Windows 10. Windows 11. Nah, perintah tadi itu kita tidak bisa masukin ke sini karena itu berbeda. Coba kita coba. Oke, tidak bisa karena apt tidak dikenali sebagai komen. Karena apt itu adalah komen khusus dari Linux. Jadi udah jelas ya, di sini adalah terminal Windows dan ini ada terminal Linux. Berbeda. Oke, sekarang bagaimana cara kita mendevelop sebuah program di Linux menggunakan kode editor. Yang akan saya contohkan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Jadi caranya bagaimana kalau kita buat dulu sebuah folder di desktop, sebut saja tes WSL. Oke, tes WSL ini akan saya buka di Visual Studio Code. Oke, di sini saya buat sebuah file namanya testing.js. Kemudian saya coba console.log process.platform. Oke, kode ini akan saya jalankan menggunakan Node. Saya buka terminal bawah integrated terminal dari VS Code dengan cara menggunakan control backtick, akan muncul seperti ini, dan bisa kita lihat di sini terminal yang dimunculkan oleh VS Code adalah PowerShell. Dan kalau kita lihat pilihannya cuma ada PowerShell, Command Prompt, Git Bash, dan Ubuntu WSL. Dimana yang di atas ini adalah terminal dari Windows. Ya. Kita coba lihat di sini, kita jalankan kodenya node testing. Lihat dia memunculkan Win32. Artinya sekarang kita bekerja di environment Windows 32 atau environment Windows. Nah, bagaimana cara kita melakukan developing di environment Linux? Kita bisa menggunakan sebuah extension dulu. Kita install yang namanya Remote WSL. Oke, yang ini kita install aja. Oke, setelah diinstal bakal muncul sebuah icon baru di bawah extension ini untuk Remote Explorer-nya untuk memudahkan kita berganti-ganti environment. Oke, sekarang saya akan membuka folder ini di environment Linux. Caranya kita bisa masuk ke control palette dengan cara menekan Ctrl Shift P. Nah, setelah itu kita ketik WSL, lalu kita pilih yang New WSL window.
dia bakal membuka window baru untuk WSL. Tunggu aja. Dan ini direktorinya bukan direktori yang tadi, masih kosong. Nah, sekarang kita navigasi dia ke direktori tadi. Nah, direktori itu kita buat di desktop, dan itu merupakan direktori dari Windows ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sekarang ada di direktorinya Linux, di home Samzuhal. Ini direktorinya Linux. Nah, cara kita masuk ke direktori Windows, dari sini adalah kita klik yang tanda titik-titik ini. Ini untuk kembali. Kalau kita kembali lagi, nah sekarang kita ada di root dari Linux. Nah, drive dari Windows itu ada di direktori MNT. Ini, kita klik ini MNT. Nah, sekarang kita sudah punya C dan D. Nah, untuk desktop itu ada di C dan di user. Oh, seingat saya di user. Kemudian usernya apa? Dan di desktop. Dan ini kita udah dapat tes WSL. Kita klik OK. Nah, kita retrieve aja. Oke, yes, I trust. Nah, di sini ada sedikit warning karena kita mengerjakan direktori ini di direktori apa? Maksud saya, karena kita mendevelop ini di direktori Windows, sementara kita sedang berada di environment-nya Linux, maka ada sedikit masalah di performance. Cuma kita tetap masih bisa melakukan ini ya. Nanti selanjutnya saya saranin menggunakan direktori di Linux saja jika ingin mendevelop sebuah aplikasi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Codingannya masih sama, console.log process.platform ya. Yang berbeda sekarang di sini ada tulisan WSL Ubuntu. Nah, coba kita jalankan ini. Nah, sekarang kita lihat terminal. Kita coba tutup dulu, baru kita buka lagi. Control backtick. Nah, sekarang terminal berbeda. Ini bukan PowerShell lagi, tapi kita bisa lihat di sini. Ini merupakan terminal bash. Ya, dan di sini cuma ada pilihan bash, PowerShell, dan command prompt tadi udah hilang, karena itu merupakan terminal dari Windows. Dan di sini ada juga ada Tmux, merupakan terminal dari Linux. Oke, sekarang kita coba jalankan di sini node testing. Oke, di sini katanya node tidak ketemu. Kenapa? Karena kita belum menginstal node di Linux. Nah, jadi WSL ini benar-benar mengisolasi sistem operasi kita dari Windows ya. Jadi, apa yang kita install di Windows itu belum tentu sudah terinstall di Linux. Nah, jadi kita harus menginstal lagi nih. Kalau kita ingin menggunakan node, kita harus menginstal lagi node di Linux. Oke, caranya udah ada di sini, sudo apt install node.js. Tapi sebenarnya saya tidak menyarankan pakai cara ini. Ya, saya coba aja. Sudo apt install node.js. Oke, kita coba. Yes. Nah, oke, Node.js-nya udah terinstall. Nah, kenapa saya tidak nyaranin pakai cara tadi? Kalau kita cek Node ---- version, lihat versinya adalah 10.19. Sementara Node sekarang itu udah versi saya lihat dulu di Windows ya. Nah, enaknya WSL kita bisa pindah-pindah nih dari Linux ke Windows gitu. Nah, saya coba cek di sini version. Lihat sekarang versi yang 16. Ini versi Windows saya. Versi Node di Windows saya adalah versi 16. Sementara kalau kita install di Linux itu Node-nya menggunakan versi yang 10. Ya. Ini udah nggak diupdate lagi karena saya juga kurang tahu kenapa. Tapi lebih baik kalau mau menginstal Node di WSL itu menggunakan npm. Jadi kalian bisa cari di browser install npm.
Nah, ini dia Node Version Manager. Oke, cara menginstalnya cukup gampang. Nah, di sini bisa menggunakan curl atau menggunakan widget. Kita bisa menggunakan curl di sini untuk menginstal npm. Oke, itu aja. Yap, kita kembali ke terminal kita. Kita coba install dulu ya untuk node-nya. Oke, udah terinstall. Sekarang kita harus merestart terminal ini. Cara restartnya kita tinggal tambah aja di sini. Nah, sekarang udah terminal baru, terminal lama bisa kita tutup. Oke, ada terminal baru. Sekarang kita coba cek dengan cara kita ketik npm aja lah, npm. Oke, ini harusnya udah terinstall berarti ya. Nah, ini dia, Node Version Manager versi 0.39. Nah, sekarang cara menginstal Node-nya. Nah, kalau kita lihat di sini Node-nya masih versi yang lama. Masih 10.19. Nah, cara menginstalnya kita menggunakan npm sekarang. npm install --lts. Ini untuk menginstal Node yang versi LTS. Kalau kalian ingin menginstal Node yang versi terbaru, yang bukan versi LTS-nya, langsung saja tulis install Node.js. Node.js kalau tidak salah ya. Oh, install Node, tidak usah pakai JS, install Node begini. Atau spesifik, kalian bisa tambahin versinya sendiri. Nah, karena saya ingin menggunakan yang versi LTS saja, yang stabil, maka saya pakai --LTS. Install. Lihat dia mendownload versi 16.13. Oke, sudah. Sekarang kita cek versi Node-nya. Node --version. Sudah 16.13. Dan otomatis npm-nya juga udah yang terbaru. Kita coba lihat. npm --version. Nah, npm-nya juga yang 8.1. Oke, sekarang kita bisa jalankan kode kita ini, proses platform. Terminalnya saya clear dulu. Oke, saya coba node testing. Nah, lihat platform yang sekarang, environment yang sekarang kita gunakan adalah Linux. Jadi kita benar-benar mendevelop di environment Linux. Dan ini tab VS Code yang di Windows belum saya tutup ya. Nah, jadi ini belum saya tutup. Yang di Linux saya buka, di Windows juga saya buka. Dan uniknya ini di direktori yang sama. Jadi direktori yang sama tapi dua sistem operasi yang berbeda. Saya coba jalankan lagi di sini, testing. Lihat masih Win32 untuk di Windows, nah ini untuk di Linux. Oke, baik, itu sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.